Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta dan segala isinya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, selalu tercurah kepada junjungan alam, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku, sebelum kita memulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita pelajari pada kesempatan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Juga untuk seluruh keluarga kalian. Nah, memasuki minggu keempat pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021, untuk mata pelajaran kimia kita akan memasuki materi keisomeran atau isomer ya. Yang akan kita bicarakan adalah tentunya isomer dari senyawa-senyawa turunan alkana, yaitu alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, kemudian ester ya. Atau nama yang resminya, nama IUPAC-nya alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, kemudian alkil alkanoat. Oke. Seperti dipelajari di kelas 10 dulu bahwa isomer itu berasal dari kata iso artinya sama, kemudian meros artinya bagian. Jadi intinya adalah isomer itu yaitu dua senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda gitu ya. Nah, isomer bermacam-macam ya. Jadi isomer itu ada yang disebut dengan isomer struktur, ada yang disebut dengan isomer ruang. Yang disebut dengan isomer struktur ada yang disebut dengan istilah isomer kerangka, isomer posisi, isomer gugus fungsi. Kemudian untuk isomer ruang ini ada isomer geometri, kemudian isomer optik ya. Semuanya ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10. Tapi pada kesempatan ini anak-anak kita khusus akan mempelajari tentang isomer gugus fungsi ya, isomer gugus fungsi. Jadi seperti apakah isomer gugus fungsi? Nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian coba ya sekarang kita lihat untuk alkohol dulu ya. Untuk alkohol terlebih dahulu kita lihat sama-sama. Ini tolong diperhatikan, semua perhatikan. Ini adalah alkohol dengan 4 karbon ya, 4C. Jadi ini C yang pertama, C yang kedua, C yang ketiga, C yang keempat ya. OH berada di C nomor 1. Kemudian sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Ini ada alkohol dengan 4C juga ya, sama ya. Jadi ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Kenapa ini C nomor 1 bukan yang ini yang sebelah kanan? Karena OH ada di nyaris lebih ke kiri gitu ya. Jadi OH atau gugus fungsi harus mendapatkan nomor terkecil. Jadi kalian menomornya mulai dari kiri. Kalau dari kanan berarti dia dapat nomor 3, tetapi kalau dari kiri berarti OH dapat nomor 2. Sehingga penomoran harus mulai dari kiri. Ini hanya sekedar mengingatkan saja ya, karena kalian juga sebenarnya sudah memahami itu. Untuk yang sebelah kiri, maka namanya adalah 1 butanol. Untuk yang sebelah kanan adalah 2 butanol. Kemudian, sekarang coba kalian perhatikan ulang, bahwa ini C-nya 4, yang sebelah kanan C-nya 4. Yang sebelah kiri H-nya, silakan dihitung, 3, 2, 2, 2, 1, berarti ini H-nya ada 10 ya. Kemudian sebelah kanan juga 10. 3, 1, 2, 3, sama 1 gitu ya. Jadi 3, 4, 6, 9, 10 gitu ya. Nah, kemudian anak-anak O-nya 1 ya. Jadi C-nya 4, H-nya 10, O-nya 1 gitu ya.
Jadi kalau C-nya 4, H-nya 10, berarti H-nya itu adalah sebanyak, asumsikan bahwa C-nya sebanyak N, maka H-nya adalah 2N plus 2. Kemudian O-nya 1. Ya. Kemudian ini memiliki gugus fungsi OH, ini memiliki gugus fungsi OH. Artinya yang sebelah kiri adalah alkanol, yang sebelah kanan juga sama alkanol karena gugus fungsinya sama, ya. Nah, ini namanya 1 butanol, ini namanya 2 butanol. Nah, ini keduanya ya, keduanya merupakan isomer, ya. Isomer apa? Yang sebelah kiri alkanol, sebelah kanan alkanol. Nah, mereka berdua ini kita sebut dengan istilah isomer posisi, ya. Jadi gugus fungsinya yang berbeda posisi, ini di nomor 1, ini di nomor 2. Oke? Paham ya? Nah, lanjut sekarang. Ini bagaimana nih sekarang yang ini ya? Coba kita lihat. Kembali lagi kita kasih contoh dengan C sebanyak 4. CH3, CH2, CH, CH3, OH ya. Atau sebut dari sini ya, CH3, CH, CH2, CH3. Ini OH ada di nomor 2. Kemudian sekarang ini ya, kalau bentuk kayak ini ya, kayak gini kok aduh gimana ini? Sebenarnya ini biasa aja ya. Nggak aneh gitu sebenarnya ya, nggak asing gitu. Kalau seperti ini berarti kita harus cari rantai utama. Nah, kalau ini kan tadi rantai utamanya jelaslah ini ya dari kiri ke kanan gitu ya. Maaf, dari kanan ke kiri ya, karena OH kan harus mendapatkan nomor kecil. Nah, sekarang kalau ini seperti ini gimana nih gitu ya. Sebenarnya biasa aja. Jadi kalian cari rantai C yang paling panjang gitu ya. Rantai C paling panjangnya mana? Kalau mau dari atas ke bawah boleh ya. 1, 2, 3 gitu kan. OH berarti ada di nomor 2. Oke. Kemudian ini berarti tidak masuk ke dalam rantai utama. Kalau nggak masuk ke dalam rantai utama, artinya dia sebagai alkil, ya, sebagai cabang. Sehingga ini adalah rantai utamanya. 3C, OH ada di nomor 2, kemudian ada alkil yang namanya metil, itu juga sama di nomor 2. Gitu ya. Jadi bagaimana nama senyawa ini? Coba yang atas ya. Ini OH di nomor 2, ini ada 4 C-nya, berarti dia butanol. Kemudian ini berarti namanya 2 butanol. Sekarang yang bawah, OH-nya ada di nomor 2, rantai utamanya 3, ada alkil di nomor 2 juga. Berarti alkil sebutkan lebih dulu ya. 2 metil, 2 propanol gitu ya. Apakah ini isomer? Coba kita perhatikan. Ini C-nya 4, H-nya 10, O-nya 1. Ini C-nya 4, H-nya 10, O-nya 1. Kan sama ya. Kemudian selain itu anak-anak ini gugus fungsinya OH, ini gugus fungsinya OH. Berarti kedua-duanya adalah alkanol ya. Nah, mereka berdua ini adalah isomer. Isomer apa? Isomernya disebut dengan istilah isomer kerangka. Kenapa isomer kerangka? Karena rangkanya lihat nih oleh kalian, ini rantainya lurus ya, kalau ini rantainya bercabang gitu, seperti itu. Jadi tadi ada isomer posisi ya, berarti sama-sama satu golongan. Kalau alkohol dengan alkohol, alkanol dengan alkanol. Ada isomer kerangka, ini juga sama, alkanol dengan alkanol gitu kan. Nah, sekarang coba kita lihat yang ini ya, ini yang berbeda nih ya, sesuatu yang berbeda. Kita langsung fokus ke sini anak-anak ya, kita fokus ke sini. Ini namanya golongan alkanol. Kenapa alkanol? Karena gugus fungsinya OH. Ini yang bawah nih namanya golongan alkoksi alkana. Kenapa alkoksi alkana? Karena ini R, ini O, ini R. Jadi ini rumus molekulnya adalah ROR ya. Jadi ini alkoksi alkana. Alkoksi alkana, nah yang alkoksinya mana? Yang C-nya pendek. Alkananya mana? Yang C-nya lebih panjang, gitu ya. Kalau beda ya antara C yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ini ya, yang atas ya, yang alkanol. C-nya 3, gugus fungsinya OH.
berarti dia alkanol. Apa nama alkanolnya? Propanol, ya, 1 propanol. Karena alkanolnya ini gugus fungsinya ada di nomor 1. Sehingga ini disebut dengan istilah atau nama 1 propanol. Sekarang yang kedua, Nak, yang bawah ya. Oke, kalau yang bawah, yang satu sebagai alkoksi, yang satu sebagai alkana. Karena alkoksi C-nya 1 berarti metoksi. Alkana C-nya 2 berarti etana. Nah, nama senyawa ini berarti metoksi etana gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi ulang yang atas. Ini C-nya 3. H-nya berapa, Nak? Coba 3, 2, 2, 1 berarti 8 ya. C-nya 3, H-nya 8. Yang bawah sekarang ya, konsentrasi ayo semua. Perhatikan ke sini. Ayo dulu. Semua perhatikan ke sini dulu ya, Nak ya. Nih, C-nya 3, H-nya 8, O-nya juga 1. Loh kok sama? Ya, jadi yang ini C-nya 3, H-nya 8, O-nya 1. Ini C-nya 3, H-nya 8, O-nya 1. Padahal ini adalah golongan alkanol, ini adalah golongan alkoksi alkana. Gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu nih di antara mereka berdua, kan gitu ya. Nah, apa ya gitu. Jadi kedua-duanya kok sama rumus molekulnya gitu. C-nya 3, H-nya 8, O-nya 1. Kalau misalnya C-nya 4, H-nya pasti 10, O-nya 1. Kalau C-nya 5, pasti H-nya 12, O-nya 1 gitu ya. Jadi rumusnya itu berarti CnH2n plus 2O gitu ya, O-nya 1. Nah, mereka berdua berarti kalau begitu isomer dong. Ya kan? Kenapa isomer? Karena meskipun beda ya, beda golongan ini, beda gugus fungsi pula, tapi kok rumus molekulnya sama sih gitu ya. Oh, berarti kalau begitu mereka adalah isomer gitu. Isomer apa? Apakah isomer posisi? Bukan. Karena kalau isomer posisi tadi kan harus satu golongan gitu ya. Isomer rangka bukan juga. Isomer rangka kan tadi satu golongan, alkanol dengan alkanol. Kalau ini alkanol dan alkoksi alkana, gitu kan? Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan istilah isomer gugus fungsi, gitu. Jadi rumus molekulnya sama, ya, rumus molekulnya sama. Tapi gugus fungsi mereka berdua beda, gitu, ya. Jadi ini yang disebut dengan istilah isomer gugus fungsi, gitu ya. Jadi isomer gugus fungsi itu adalah pasti dari dua golongan yang berbeda, gitu ya, dua golongan yang berbeda. Karena gugus fungsi mereka berbeda. Kalau gugus fungsi berbeda, artinya golongannya berbeda, gitu kan? Ya, nah sekarang kita coba lihat lagi kelompok yang kedua ya, Nak ya, kelompok yang kedua. Nah, ini bentuknya kayak gini, Nak. CH3, ini ada CH2, ini ada CHO gitu ya. Kemudian ini CH3, ini CO, ini CH3. Gugus fungsinya sama apa enggak? Beda dong. Ya kan? Beda. Ini CHO, ini CO. Gitu ya. Jadi ini rumus molekulnya berarti R CHO. Kalau ini R COR gitu. Nah, tentunya ini beda gitu. Nah, kalau beda apa tuh menariknya gitu kan? Karena kalau isomer itu kan harus ada yang sama gitu ya. Yang samanya apa gitu. Coba sekarang kita lihat dulu ya. C-nya 3, H-nya 6, O-nya 1. Kalau yang ini C-nya 3 juga, kemudian H-nya 6, O-nya 1. Sama kan? Gitu. Jadi kalau C-nya 3, H-nya 6, O-nya 1. Kemudian kalau C-nya 4, pastilah H-nya 2 kali dari 4, 8, O-nya tetap 1. Kemudian kalau C-nya 6 aja misalnya,
H-nya 2 kalinya. Oh, berarti 12. O-nya 1 gitu ya. Nah, kalau yang punya rumus umum CnH2nO itu pasti alkanal dan alkanon. Kalau tadi yang kita bicarakan alkanol dan alkoksi alkana CnH2n+2O. Kalau sekarang yang kedua alkanal dan alkanon CnH2nO. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini sama. Jadi rumus umumnya sama. CnH2nO untuk alkanal. Untuk alkanon pun sama, CnH2nO gitu. Tapi mereka memiliki gugus fungsi yang berbeda. Kalau alkanal gugus fungsinya CHO, kalau alkanon gugus fungsinya CO gitu. Jadi kalau begitu kesimpulannya adalah mereka berdua isomer berarti gitu ya. Mereka berdua isomer. Sebenarnya mereka berdua itu sama, tapi ada yang berbedanya gitu. Apa berbedanya? Berbeda dalam hal gugus fungsinya gitu. Apa yang disebut dengan samanya di antara mereka berdua? Rumus umumnya sama, ya CnH2nO gitu. Nah, sekarang kesimpulan yang kedua berarti, ayo apa? Jadi gugus fungsi mereka berdua berbeda, kemudian mereka berdua memiliki rumus umum ya yang sama sehingga mereka berdua alkanal dan alkanon merupakan isomer gugus fungsi gitu ya. Isomer gugus fungsi. Jadi rumus umumnya, rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda gitu. Sekarang yang ketiga ya, coba kita lihat yang ini ya. Kita fokus dulu ke sini deh. Ayo anak-anak perhatikan dulu. Semua perhatikan ke sini. Ayo, ayo, ayo. Jangan punya kegiatan sendiri-sendiri, tapi semua perhatikan dulu ya. Nih, semua ke sini. Ini CH3, CH2, COOH. Yang ini CH3, COO, CH3. Sama apa beda ini? Kedua rumus ini beda dong, ya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah gugus fungsinya. Kalau ini COOH, kalau yang ini COOR, gitu kan? Coba kita hitung yuk jumlah C-nya. Ini jumlah C-nya 3. Bawah jumlah C-nya 3. Balik lagi ke atas, jumlah H-nya 321 ini. Berarti 6 ya. Ini juga yang bawah 6. Sama dong ya. O-nya sekarang, O-nya 2. Untuk yang atas ini. Yang bawah, O-nya juga 2. Nah sekarang untuk yang atas, apa sih nama golongannya? Karena gugus fungsinya COOH, berarti dia termasuk ke dalam golongan asam alkanoat. Kemudian yang bawah COOR, ini kan R ya, maka ini masuknya ke dalam kelompok alkil alkanoat gitu. Jadi mereka berdua sama apa enggak? Dipandang dari gugus fungsi, mereka berbeda. Sehingga masuk ke dalam golongan yang berbeda. Yang atas asam alkanoat, yang bawah masuk ke dalam golongan alkil alkanoat. Tetapi kedua golongan ini ya memiliki rumus umum yang sama. Jadi tadi kalau C-nya 3, H-nya 6. Berarti CnH2n. O-nya 2. Ini O-nya 2. Nah, bagaimana kalau C-nya bertambah banyak? C-nya 4 misalnya. Kalau C-nya 4, maka H-nya pasti 2 kali 4. Jadi 8. O-nya berapa? O-nya tetap aja 2. Karena gugus fungsinya kan COOH.
Jadi ini 2. Jadi sepanjang apapun rantai C-nya, maka nanti di ujung pasti harus ada COOH. Itu kalau asam alkanoat, gitu ya. Sepanjang apapun rantainya untuk alkil alkanoat, maka nanti ini harus ada COOR. Nah, kalau ini bisa lebih variatif. Jadi bisa jadi R ini lebih panjang daripada yang ini, ya. Bisa jadi R-nya lebih pendek daripada alkanoatnya, kayak gini ya. Bisa jadi sama, misalnya di sebelah sini 2, sebelah sini 2, gitu ya, bisa kayak gitu. Nah, sekarang yang atas nih sekedar mengingatkan kembali saja bahwa asam propanoat ini ya namanya. Kenapa propanoat? Karena C-nya 3. 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian yang bawah apa namanya? Ini namanya alkil, ini namanya alkanoat. Nih yang disebut dengan alkanoat itu segini ya. Ya gitu ya. Jadi diulangi, ini adalah alkilnya, ini adalah alkanoatnya gitu. Nah ini alkilnya namanya metil, alkanoatnya namanya etanoat. Kenapa namanya etanoat? Coba kita lihat dulu ini ke sini alkilnya ya. Kemudian ini ke sini. Ke sini, nah ini adalah alkanoatnya gitu. Jadi ini nama dari alkilnya adalah metil karena C-nya 1 ya. Kemudian ini nama apa? Ini alkanoatnya ya. Nama alkanoatnya etanoat karena C-nya 2 ya. Ini C-nya 2. Ini C-nya 1 untuk alkil, ini C-nya 2 ya untuk alkanoat. Jadi namanya metil etanoat gitu. Nah, mari anak-anak kita simpulkan bahwa kalau begitu asam alkanoat dan alkil alkanoat juga merupakan pasangan isomer. Isomer apa? Isomer gugus fungsi gitu ya. Kenapa isomer gugus fungsi? Karena rumus umum mereka sama, rumus molekul mereka sama, tetapi gugus fungsi di antara keduanya berbeda. Apa gugus fungsi untuk asam alkanoat? COOH. Apa gugus fungsi untuk alkil alkanoat? COOR. Gitu. Tapi keduanya memiliki rumus umum dan rumus molekul yang sama. Nah, jadi anak-anak, jika kita berbicara mengenai isomer, kita berbicara mengenai isomer, posisi isomer kerangka pasti dari golongan yang sama. Tetapi manakala kita berbicara mengenai isomer gugus fungsi, maka itu adalah berbicara mengenai dua golongan yang berbeda, gitu ya. Jadi 3 isomer gugus fungsi yang kita temukan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah isomer gugus fungsi untuk pasangan alkanol dan eter. Yang kedua, isomer gugus fungsi untuk alkanal dan alkanon. Yang ketiga, isomer gugus fungsi asam alkanoat dan alkil alkanoat. Nah, diulangi lagi bahwa isomer gugus fungsi alkanol dan eter ya, atau pakai bahasa lain alkanol dan eter atau alkanol dan alkoksi alkana berisomer gugus fungsi. Gitu ya. Apa rumus umumnya? CnH2n plus 2O. Kemudian apalagi yang berisomer gugus fungsi? Pasangan yang kedua adalah alkanal dan alkanon. Apa rumus umumnya? CnH2nO. Yang terakhir, siapa lagi yang berisomer gugus fungsi?
Yang terakhir adalah asam alkanoat dan alkil alkanoat. Apa rumus umumnya? Rumus umumnya adalah CnH2nO2. Nah, demikian anak-anak tentang isomer gugus fungsi. Ya, jadi kalau misalnya sekarang, misal ada soal nih kayak gini, buat struktur isomer gugus fungsi dari CH3, CH2OH. Nah, diidentifikasi dulu CH3, CH2OH, berarti itu adalah golongan dari alkanol. Berarti jawabannya bukan alkanol, tapi jawabannya harus dari kelompok alkoksi alkana. Apa jawabannya? CH3O CH3 gitu kan? Ya, jadi kalau isomer gugus fungsi ya itu pasti dari dua golongan yang berbeda gitu. Tapi pasangan mereka sudah jelas. Jadi yang berisomer gugus fungsi itu alkanol dan alkoksi alkana. Yang kedua alkanal dan alkanon. Yang ketiga adalah asam alkanoat dan alkil alkanoat. Demikian anak-anak, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita senantiasa selalu berdoa agar apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan juga apa yang kita lakukan untuk hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.